Lagi-lagi menu simple buat sahur. Kalau punya telur sama tomat di rumah, kalian udah bisa bikin ini. Dan jangan lupa pakai nasi, ini pasangannya. Sehat, bergizi, mengenyangkan, dan nyaman. Gampang, murah, bergizi. Mesti recook deh. Siapin telur, jumlahnya sesuai selera aja, bumbuin juga sesuai selera. Aku pakai kaldu jamur sama garam. Kocok telurnya, terus kita goreng. Gorengnya nggak perlu sampai kering, terus sisihkan. Sekarang tumis-tumis nih, bawang putih, daun bawang, sampai agak layu. Terus masukkan tomat yang udah dipotong-potong. Ini aku pakai 2 tomat, telurnya tadi 4. Masak sampai tomatnya layu, terus kita kasih air. Terus kita bumbuin, aku pakai saus tiram sama saus tomat. Saus tiramnya setengah sendok makan, saus tomatnya aku pakai agak banyak sih, hampir 2 sendok makan. Tambahin garam, penyedap, dan sedikit gula. Masak terus sampai tomatnya tuh lembek kayak mau hancur dan airnya mengental. Baru kita masukkan lagi telurnya. Nah ini tinggal masak sebentar aja udah jadi. Jangan lupa nasinya ya. Telur saus tomat. Enjoy! Bukanya gampang banget, bersih. Udah punya stok sambal di rumah belum? Nah ini salah satu sambal favorit dan langganan aku. Favorit aku ya, sambal baby cuminya Dapur Kuno. Tuh bener-bener baby cuminya. Nah guys, tuh kecil gini. Walaupun kecil, tapi berasa ya, kenyal-kenyal dan gak amis. Sambalnya juga enak, berasa pedesnya, berasa rempahnya, gurih gitu. Cumi geledek. Cumi geledek, tuh potongannya kayak gini cuminya. Jadi dia lebih tebal, lebih kenyal. Kayaknya lebih pedas juga deh. Nah, ada yang cabai hijau juga ya, sambal hijau cumi. Tuh, warnanya nggak terlalu hijau, sama kenyal, gurih, nggak amis. Guys, ini sih bikin nambah nasi. Buruan stok deh, Dapur Kuno. Dapur Kuno edisi Ramadan, ada paket cumi-cumian. 1 pak isinya ada 3 macam sambal cumi. Ada sambal baby cumi, sambal cumi geledek, dan sambal hijau cumi. Gorengan next level. Dari kecil kalau aku ke Singapura sukanya tuh jajan ini. Tapi kalau nggak sempet ke Singapura, di Jakarta juga ada sih. Pilihan sate-sateannya tuh banyak, sama kayak yang di Singapura. Kalian bisa kalap deh. Ada curry puff khas Singapura juga. Langsung aja aku pesan yang biasa aku pesen sama minuman. Cocok juga buat takjil buka puasa. Nah ini tadi sate-sateannya aku pesen 3 macem. Yang pertama ini namanya cikado. Daging ayam dibungkus kulit kembang tahu terus digoreng. Jadi luarnya tuh renyah, dalamnya kenyal-kenyal. Yang satu ini namanya cheese tofu. Rasanya kayak bakso ikan tapi lebih lembut terus ada cheese-nya. Terakhir fish ball. Ini nggak di Singapura, nggak di Jakarta jadi favorit. Bakso ikan teksturnya membal-membal. Ada lagi sih yang di Singapura jadi favorit, di Jakarta juga favorit. Curry puff. Nah katanya ini rasa yang terbaru. Isiannya itu rasa rendang. Puff rendang. Kulit puffnya empuk, isiannya padat dan berempah. Aku lihat ada Korean chicken. Aku pesen yang spicy, rasanya manis pedes khas Korea. Minumnya aku cobain salted caramel choco. Yang aku suka ini nggak terlalu manis, jadi pas aja. Yang mau cobain namanya Old Chunky. Kalau di Singapura ini udah ada dari tahun 1956. Harga mulai dari 9 ribuan aja. Sudah ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Jogja. Lapar malam-malam langsung bikin hack baru. Yamian pedas. Pedes nikmat. Guys, baksonya ekstra pedes level 15 ya tuh. Pakai saus gochujang. Pedes, manis. Cocok buat temen makan nih. Ini pedes manisnya kayak yamian beneran nih, mantep banget. Triple spicy combo. Ya enak nih saus-sausnya nih. Saus gochujang Korea. Kalian mesti recook deh. Jangan kasih sisa. Aku kasih tau hacknya ya. Pakai mie goreng instan, tuang semua bumbunya, kasih kecap manis, kecap asin, sambal. Aduk-aduk sampai semuanya rata. Aku tambahin bakso cancel gochujang. Ini baru pedes level 15. Tambahin sebanyak yang kalian mau. Jangan lupa ya, sausnya disemuain biar makin enak. Jadi deh yamian pedes bakso. Gampang kan? Cocok buat malam-malam habis tarawih.
Kita makan Padang lagi ya. Ini boleh lah dibilang legend. Restorannya rame nih. Kalau jam makan pasti rame. Bapak tahu ini bukanya udah dari kapan? Wow, dari tahun berapa? Kurang lebih tahun 70-an lah. Sama yang itu yang bopek romaan mana? Belum ini. Duluan ini nih. Ya jauh dong. Oh, jauh Saya dong. tahu kecilnya di sini saya. Ini restoran Padang Purba nih. Ini tempat lain nggak ada nih. Apa namanya ini? Namanya Dendeng Batoko. Ini menunya ada berapa macam sih? Baik banget. Kira-kira sekitar 35. Rumah makan Padang satu ini udah ada sejak 1964, udah 60 tahun. Boleh lah ya dibilang legend. Kalau aku kasih tahu namanya Rumah Makan Surya di daerah Ben Hill, banyak yang tahu kan? Kangen juga nih ya di hidang-hidang gini nih ya. Tadi ini ya yang nggak ada tempat lain ya. Ya, namanya Dendeng Batoko itu kan. Beda nih daripada tempat lain. Ini tuh gede ya, cabai hijaunya banyak, tebel. Spesial nih di sini nih, rendang. Sambalnya itu katanya sambal ikan. Benar ada ikan terinya. Terus pakai minyak kelapa katanya. Khas Padang sih ada asam-asamnya gitu. Ikan terinya ini masih garing ya, nggak alot. Kita coba. Wow, empuk. Dia pas ya, nggak kering dagingnya. Terus ada wangi kayak dibakar ya, dibakar dulu ya kayaknya ya. Nah, cobain rendangnya. Empuk banget juga. Ini tipenya rendang yang hitam gitu. Biasanya kan kering gitu. Ini tuh nggak, apa ya, ayam pop lah ya, cobain ya. Bumbu ayam popnya nggak sampai yang halus banget. Masih ada tekstur cabenya dikit, asam manis gitu. Ini masakan Padang, tapi bukan yang berminyak-minyak begitu. Rasanya clean. Rumah makan Surya. Rendang harga berapa? 23.500, ayam 22.500, dendeng 25. Rumah Makan Surya di Ben Hill. Asam pedas kornet. Kuahnya mantep, asam pedas pakai kornet, makin enak. Ini beda sama yang biasa ya. Toppingnya tuh pakai kornet sapi jamur sama tahu rasa udang. Kuahnya tuh kena kornet gitu, jadi makin pekat lagi. Seger. Ini makan sama nasi enak nih. Enaknya pakai topping kornet. Kornetnya kayak lebih gurih nih, soalnya ada jamurnya. Ini cara bikinnya. Aku recook resepnya Mrs. Culinary. Ya. Semua bahan tadi kita rebus dulu di air. Sekarang siapin bumbu halusnya. Ada cabai, bawang putih, bawang merah, ebi, kecap ikan, air jeruk nipis, air asam jawa, gula, dan terasi bakar. Haluskan lalu tumis pelan-pelan sampai matang dan sedikit mengering. Masukkan ke dalam air rebusan aromatik terus kita bumbuin. Kita kasih kecap ikan, jeruk nipis, gula pasir, dan kaldu bubuk. Untuk isiannya siapin tahu udang, kita potong-potong terus masukin. Tambahkan cabai bubuk, cabai rawit, dan daun ketumbar. Matikan api, tambahkan susu evaporasi sambil diaduk-aduk. Ini yang bikin sup asam pedas ini makin enak dan beda. Kita tambahin pronas kornet sapi dengan jamur. 2 kebaikan protein hewani dan nabati dalam satu kelezatan. Rasanya lebih gurih yang berasal dari jamurnya. Tumis kornetnya sampai agak kering, kita plating supnya, jangan lupa tambahin kornet di atasnya. Pronas, praktis, lezat, bergizi, higienis, dan 100% halal. Ini aku belinya di Alfamart, pas banget lagi ada promo harga khusus. Dilempar seru nih. Lempar jangan. Ini baru namanya Jakarta Rasa Medan. Nongkrong serasa lagi di Medan. Warkop Medan di Jakarta. Salah satu menu signature mereka tuh mie Bangladesh. Bedanya sama yang lain, ini bumbunya dikirim langsung dari Medan. Cara masaknya juga khas, jadi rasanya tuh otentik. Sekali masak tuh banyak, nggak tahu ini berapa bungkus mie, jadinya satu kuali besar. Habis itu baru dipisahin per porsi, dan terakhir tambahin telur deh, telur puding nih. Makanan sehat bergizi. Dikirim langsung dari Medan katanya bumbu Bangladeshnya. Ini rempahnya memang beda nih rasanya. Terus dia masaknya nyemek-nyemek gitu ya. Mie-nya ini udah kebalur bumbu semua. Medok banget. Sekarang kita cobain menu lainnya ya. Terus ada free takjil juga selama bulan Ramadan. Soto Medan. Warnanya kuning, pakai santan pekat, khas banget. Isinya ayam, ada togenya, ada tomatnya. Lontong Medan. Khasnya tuh lontong Medan pakai tauco. Kuahnya pekat juga berempah. Martabak telurnya tuh beda sama yang Jakarta ya. Ini telurnya di luar, kulitnya di dalam. Nah, ini biasa dicocol ya, tapi aku mau siram aja nih. Dessertnya aku pesan roti cane, tapi isinya durian nih. Di Jakarta jarang ada. Ini isinya daging durian semua. Kayak makan durian asli nih mah. Minumnya tentu aja teh tarik ya sambil lihat atraksi. Sekalian cobain kopi Sangir juga. Tehnya harum banget nih. Dan susunya tuh berasa ya. Harum banget kopi Sangir. Cus, buruan aja cobain. Jangan lupa pakai kode bungbung MDJ. Nanti kalian bisa dapat free snack. Bisa pisang, tempe, atau cane durian. Langsung aja patahin ya. Ya, coklatnya rapuh banget. Wah! Gagal. Apalagi ini? Ini coklat rambut nenek. Sayang coklatnya tuh gampang hancur ya. Rasanya ya coklat sama rambut nenek aja. Coklatnya tuh tipis,
Tapi terlalu tipis ya coklatnya, jadi dia hancur-hancur gitu loh. Apa karena ini milk coklat sih ya, gampang lumer ya. Rasanya rambut nenek biasa nih, rambut nenek yang biasa pakai milk coklat. Ya gitu aja udah rasanya. Kayaknya aku lebih mending makan rambut neneknya aja. Pakai opak gitu loh. Jadi kan ada asin-asinnya dikit ya. Ini terlalu manis sih. Manis ketemu manis gitu jadinya gimana ya. Tapi ya kan penasaran aja ya. Risol raksasa. Risol raksasa. Bikin sendiri. Ini bikin sendiri sih puas banget nih. Bisa makan bertiga ini. Isiannya lumer. Kulitnya tuh garing, tapi nggak berminyak. Ci, gimana cara bikin risol raksasa? Ini aku ajarin. Risol raksasa. Kulit risolnya kita tumpuk kayak gini ya. Ini aku pakai 9 kulit saling tindih. Tinggal kita susun smoked beef, sosis, sama telur rebus. Nah, mayonesnya aku mau campur sedikit sama mustard. Dikit aja sih, aduk sampai rata. Mayonesnya sesuai selera aja, mau ngasih banyak atau dikit. Kalau mau lumer-lumer ya kasih agak banyak. Terakhir taburi dengan keju parut dan mulai bungkus. Bungkusnya pelan-pelan agak dipadetin. Bungkus kayak kulit lumpia biasa aja. Sekarang mau kita tepungin ya. Kasih tepung terigu, terus udah gitu balurin ke kocokan telur. Pastikan semua bagian terlapis telur. Baru ke tepung roti. Untuk risol, tepung roti itu penting. Aku pakai merek Plus Chef. Gampang nempel, nggak gampang lepas, bikin garing dan nggak berminyak. Buat gorengan apa aja cocok. Goreng sebentar aja, kulitnya udah garing. Salah satu yang bikin gorengannya bagus tuh tepung rotinya ini. Stok deh di rumah, Le Chef. Sudah tersedia di marketplace dan pengiriman aman. Le Chef, rahasia garing sempurna. Lagi-lagi berburu takjil nih, nggak tahu udah hari keberapa. Nah, hari ini aku mau berburu takjilnya di restoran langganan aku, Wingstop. Langsung aku pesen Wingstop chicken sama paket wingsnya. Nah, dulu aku salfok nih, tadi aku dikasih ini free. Aku pernah lihat puding susu yang kayak gini tuh di Thailand. Ini ternyata Cimory loh. Keren ya, ada-ada aja gebrakannya nih, baru di Indonesia nih. Rasa susu banget, lucu ya, makanya dikenyot-kenyot. Mau coba yang coklat nih. Coklat hazelnut. Ini rasanya nyusu banget, nyoklat banget. Kenyot terus, jadi susu kenyot nih. Kalian bisa cobain produk baru Cimory Eat Milk di Wingstop. Selama bulan Ramadan, tiap pembelian menu Wingstop bakal dapat free ini. Pas banget jadi teman pelengkap setelah makan. Oke, kita lanjut review apa aja yang udah aku beli. Kalau suka yang crispy nih, Louisiana Wrap. Lihat ya, juicy banget kan dalamnya. Ada red hot Cajun, merah banget bumbunya, merona, pedas, manis, ada sedikit asam. Tentu aja pesan wingnya dong. Ini garlic parmesan. Yang pengen cobain Eat Milknya Cimory, buruan aja mampir ke Wingstop. Habis berapa tuh, Ci? 3. Ayam goreng asli Pemuda, asli dari Surabaya, udah buka cabang di Jakarta. From Surabaya to Jakarta, ini cabang pertama ayam goreng legend dari Surabaya. Yuk, salah satu kuliner legendaris khas Surabaya ya, udah ada dari tahun 76 di Surabaya. Dia tuh kelihatan luarnya kayak renyah gitu ya, dalamnya juicy, warna bumbunya udah masuk tuh ke dalam daging. Dia dagingnya tuh juicy, empuk, tapi luarnya tuh ada renyahnya gitu loh. Tulangnya sampai bisa digigit. Makannya tuh pakai sambal kecap, kecapnya tuh produksi sendiri sih, jadi rasanya pasti beda. Jadi gurih, manis, pedes. Terus ini dia gorengnya tuh pakai minyak kelapa. Makanya dia tuh bisa garing. Gini makannya tuh. Udangnya gede-gede. Sambelin. Ini udah digoreng wangi. Ini udangnya. Ada daun bawangnya bawahnya. Bawahnya tebel-tebel juga nih, lihat tuh. Coba yang empuk nggak? Empuk. Ada paru juga. Semua tuh udah diungkep ya. Jadi tuh udah berbumbu gitu. Temennya nasi cumi. Cuminya tuh kayak udah diungkep juga, ada bumbunya. Luarnya renyah tapi empuk. Pasangannya nih sayur asem. Bisa habis banyak nih ayamnya nih. Empuk banget. Hampir mirip ayam presto tapi bukan. Habis berapa tuh, Ci? 3. Aku spill daftar harganya ya. Baru buka langsung rame, tempatnya tuh luas. Ada ruang outdoor dan ada ruang VIP. Ayam goreng asli Pemuda, cabang pertama di Jakarta ada di Sunter.